Alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah dan Bapak Robani yang nanti akan membawakan materi tentang kebijakan pembangunan pertanian di Kalurahan Ponorojo, dan nanti Bapak Robani juga akan memberikan materi tentang penanganan UPTD BP4 wilayah 3 terhadap petani muda milenial di Ponorojo ini. Marilah kita buka dulu acara ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan sikap sempurna berdoa di baik. Cukup, matur nuwun. Matur nuwun, paringipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Robani, Kepala UPT Sayegan di kantoripun, Bapak Pak Pur selaku PPL Kalurahan Ponorojo, juga Pak Dukuh Jelapan dan Pak Wiwin yang saya banggakan, dan tidak lupa teman-teman peserta pelatihan petani milenial yang juga saya banggakan dan saya hormati. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat berupa kesehatan sehingga kita pada kesempatan di acara pelatihan tanpa ada kurang satu apa. Salam selawat juga senantiasa kita sanjungkan, kita tetapkan dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya mengucapkan sugeng rawuh kepada Bapak Robani, Pak Pur, juga kepada bapak-bapak, adik-adik yang telah berkenan mengeluangkan waktu. Kita mohon maaf karena pendopo ini sifatnya baru, mereka mungkin masih banyak kekurangan. Nah, saya mohon maaf karena ini istilah Jawane ngeslupi, Pak. Jadi menika dados kemarin menika sampun agem pelatihan sosialisasi RTLH yang kemarin. Jadi banyak procornya Pak kemarin. Mila mari nyuwun sewu mas-mas perlu kita pahami kemarin ngobrol sama Pak Pur dan Pak Wiwin, petani milenial ini opo? Ternyata petani milenial menika itu adalah cah enom-enom. Petani ning sik enom. Dadi cah enom sik muga-muga diharapkan kersa itu untuk bertani menika. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita jujur kemawon saya golek gawean ki angel, Mas. Kemudian juga banyak pemuda itu yang kurang berminat untuk petani karena disebabkan oleh beberapa hal. Nek didol hasilnya ora sesuai. Menika itu salah satu kendala. Tapi sebetulnya kalau dalam istilahnya mengolah tanah itu kita secara konvensional menalurek biyen tanpa ada inovasi itu memang akan seperti itu, Pak. Saiki wong nandur pari menika kendala utama banyak, paling utama adalah pupuk. Kula menika sampun nanti matur kalian Pak Robani. Sing ngurusi pupuk kan Pak Robani menika. Pak nyuwun sewu Bu, saya tolong dibantu itu. Di Kalurahan Ponorojo itu banyak sekali sedo rawuh di Kalurahan mempermasalahkan masalah pupuk. Nek larang barangnya ono we saya orang nganu banget. Betul, ya masih ada solusinya. Tapi ini kan sudah datanya keliru, kadang barangnya nggak ada. Nah, menika yang bikin pemuda itu semakin tidak tertarik ke pertanian. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang pada kesempatan pagi ini 3 hari itu penjenengan sedaya akan dibuka wawasannya. Bertani konvensional ya ngono kuwi hasilnya, tapi coba wonten inovasi. Nah, kebijakan di Ponorojo terus terang apapun yang menjadi halangan saya, istilahnya ngaten nggih, tapi saya nek nggon pertanian akan saya kedepankan, Pak. Karena menapa? Kita kondisi geografisnya seperti ini.
kita tuh hampir dulu ya 80%, mungkin sekarang sekitar 70%, itu mata pencaharian utama penduduk Pondokrejo menika petani, Pak. Diakui dan tidak diakui itu seperti itu. Milo ketersediaan lahan walaupun berkurang ya Pak, nyuwun sewu, sekarang lahan itu kita semakin sempit. Transformasi ilmu itu didapat salah satu caranya adalah melalui pelatihan. Kalau tanglet oleh Pak Pur, ini wonten studi lapangannya mboten perbandingan. Tapi petani milenial ini kalau menopo menjadi segede saya atur bahwa salah satu pemuda Gahombo Mas Bowo itu jadi ketua petani milenial satu Sleman ya. Jadi ketua petani milenial itu ada di Pondokrejo. Nah, harapannya dengan adanya pengurus nongkono itu iso ngangkat liyane Mas. Terus kebijakan kita yang pertama kita selalu mengusulkan untuk diadakannya satu pelatihan. Kemudian kita juga akan mengupayakan faktor pendukung. Jadi nek kendalane jenengan nonggon pupuk, kita kemarin juga sudah mengadakan satu pelatihan pembuatan pupuk organik. Nanti ke depannya salah satunya ini selain untuk pertemuan, aku yo pengen ngepul kaya STA. Entah kapan terlaksananya. Kaya STA itu ngepul nong tempel itu loh Mas, di titik kumpul. Nah, saya pinginnya juga nanti kalau penjenengan sedoyo itu dokerso, nandur, pokoknya sayuran lah, yang punya nilai produktif tinggi, produksi tinggi, nilai jual tinggi, ini monggo, ini akan kita jadikan titik kumpul salah satunya. Terus yang namanya pertanian tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masyarakat di Kalurahan Pondokrejo. Saya juga ini akan memperbaiki saluran-saluran irigasi. Kaitannya pun sangat nganu Pak, menapa urgent. Karena saya melihat salah satu wong ledo wegah bertani itu lelep angel. Menika akan saya perbaiki, tak cor Pak. Penjenengan bisa meresani di sebelah utara Watu Pecah, Kidul 8 pokoknya tekan Glagahombo, penjenengan bisa meresani saluran tersier itu sudah kita cor semua. Artinya jalur air itu sampai ke lokasi orang resep. Kidul Dugo akan kita mulai sebentar lagi, nanti ini Kidul Jlopo menika. Nah, karena kaitannya pun menapa pertanian itu instrumen pendukungnya banyak. Yang banyu, pupuk, terus lingupokoro menika. Terus monggo penjenengan yang masih istilahipun masa-masa produksi, jadi itu jangan kayak ampu-ampu atau coro tenagane yo kayak kuat-kuate, cobalah berusahalah untuk nganu Mas, menapa melirik ke pertanian. Karena banyak kok yang ditawarkan sekarang donatur. Jangan bisa meresani nanti dan narasumber Pak Handayatman Pak Handayatman, mereka pengelola STA, beliaunya itu petani yang inovatif. Itu akan bercerita banyak tentang enaknya ketika wis melaku di petani, nek dia sayur ya yo nandur cabai, yo nandur melon dan lain sebagainya. Bukalah wawasan penggili penjenengan, mindset cara berpikir penjenengan itu dibuka. Wong nyambut gawe iki ora kudu nang pabrik, ora kudu nang kantoran. Wong nek bodho secara bodon ya kita lihat wong do pensiun leren do nyambut gawe, artinya kemana? Ke pertanian.
Pertanian kan ya ana sing ngingu iwak, ana sing ngingu pitik. Gitu, ada yang bertani cocok tanam. Karena menopo menyenangkan, bukan secara hakikat itu nek jenenge wong tani akan menyenangkan sekali. Nah, monggo jangan berkecil hati, ini ada satu peluang untuk golek rezeki. Dan saya jamin kalau nek menopo petani iki satu pekerjaan yang halal. Menika, nek ngapusi nang ngendi? Arep ngapusi rabuk ya engko panganane ra ngono, apa sih panene mesti rapi. Justru kita itu menjadi korban orang-orang yang tidak benar menika. Terus monggo kalau sampai ke depanipun menika panjenengan tidak tertarik ke situ, saya neruske itu siapa? Mosok awak dhewe punya lahan tapi nempur. Gitu. Nah, menika yang itu nanti akan terjadi ketika panjenengan semua tidak tertarik. Loh, dengan ini pelatihan ini kita berharap panjenengan terbuka wawasannya dan jangan khawatir menika kedepannya itu tetap akan kita sambung pelatihan-pelatihan ngaten menika. Saya sangat bangga dengan Karangelo ya, yang KWT-nya itu dihidupkan lagi. Bahkan Karangelo itu yang tidak punya lahan, ini nandur ngadur. Tapi menapa nggih, tujuan cita-citanya itu udah bagus sekali. Menika itu juga KWT itu kan kelompok wanita tani. Menika wingi tak takoni ladon nandur nanti di pekarangan, Pak. Mereka yang tidak punya lahan luas saja itu kerso apa ngolah pengen bertani. Nah, saya yakin penjelasan sedaya itu mesti kagungan. Manfaatkanlah. Dan ketika ada permasalahan yang kaitannya menikah dengan infrastruktur, monggo panjenengan silakan ke kalurahan. Kita siap untuk membantu panjenengan sedaya. Buktinya menopo sekarang pupuk sudah kita perbaiki Pak, pendataan Pak Robani nyun sewu nggih. Ini akhir bulan ini kita target selesai. Nanti kita atur ke Pak Pur, ke Pak Eri nggih biasanipun ingkang input data menika. Itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan para petani. Begitu juga dengan panjenengan. Monggo silahkan, ilmu dapat, kemudian kalau bisa dipraktekkan. Prakteknya mesti ono kendala, bentuklah satu kelompok. Karena nek kelompok nek ora iso diramuki dhewe, nek berkelompok insya Allah so. Terus kalau ada kelompok itu golek bantuan apa-apa bisa. Perlu saya sampaikan ke panjenengan bahwa saya Pondokrejo itu di ACC untuk penanaman cabai besok, walaupun pesertanya atau sasaran yang nanam itu masih terbatas di keluarga miskin. Tapi siapa tahu nanti dari panjenengan ada yang berminat dan lain sebagainya, monggo nanti koordinasi dengan Pak Wiwin. Kita mengajukan 3 hektar Pak, itu alhamdulillah di ACC. Ini juga bentuk kepedulian pemerintah Kelurahan Pondokrejo untuk mengangkat kemiskinan, tekan angka kemiskinan. Tani sidik ya Pak. Ini belum habis toh waktu saya. Saya tak ceritakan. Jadi aku itu kemarin karo Danais dipanggil karo jenenge karo Pani Radio. Pak Pondokrejo program untuk mengentaskan kemiskinan opo. Saya kan bingung pertamanya. Bangun. Saya bilang gitu, tak bangun ke kios. Karo guyu. Loh, Pondokrejo itu kan tanahnya hampir 80% itu pertanian, kok ngejoki kios Pak? Ya Pak, biar itu nanti iso tanggung nampung UMKM. UMKM itu unit kerja masyarakat itu ya, sedo gawe tempe, wis londok dan sebagainya.
rencanaku di kios itu kios yang Pak Jipno pinggir jalan Gendel itu bendo tuku itu ditolak sama Pani Radio. Kok penjenengan anu Pak tidak memanfaatkan lahan? Maksudnya pripun Pak? Lah kan ada tanah desa, tanah kas desa. Ngapain wargane orang kon garap itu? Saya tidak punya dananya Pak. Aneh. Nah inilah. Ternyata kita nggak proposal, mengajukan proposal dan di ACC. Menikah sementara yang menopo kagak percobaan, untuk percobaan digarap awal di tahun 2023 itu ada 3 hektar. Nah, cuman ada satu pertanyaan lagi ketika pemerintah sudah ngupayake seperti itu kita dinilai. Jadi sehingga juga dibutuhkan satu bentuk tanggung jawabnya. Karena tenaga kerja tidak kita bayar. Kita menyediakan bibit, peralatannya mulsa, nek Lombok ya, bibit, mulsa, lanjaran, nanti sebagian obat. Terus penjenengan juga tenaga karo nek ana kurangane nombok sithik. Tapi kan nanti penggarap itu tidak dibebani harus mengembalikan uang itu kan boten. Nah hasilnya dari kan menapa hasilnya dari panen itu. Jadi pintar memang. Si profesi tak naik modal, kowe ajaro hasilnya peken. Nah itu nanti kita bicara lebih banyak untuk masalah lahan itu dengan Pak Win. Karena kita juga ngegojuk lagi pun Bapak menikah, cuman baru di ACC yang ngerjakan 30 orang itu nanti karena per 1000-nya satu orang. Ini tak kira dengklean Mas nek wong nganu dhewe. Asli kayak takono Mas Dodo sesuk nandur Lombok kayak Gaubo. Nah, selain dari itu kebijakan kita di penganggaran APBD menikah juga perbaikan infrastruktur jelas, kemudian pelatihan jelas. Nanti mungkin satu saat studi lapangan Pak. Kalau selama ini yang studi lapangannya kan kita ndompleng ke pelatihan ke POP. Kalau besok itu insya Allah kita kita anggarkan sendiri dengan catatan aku istilahnya pun piknik kabeh wong sak Pondorejo ya ora mampu. Nanti perwakilan kemawon monggo panjenengan dibentuk kalau yang senior petani kelompok tani yang sudah menikah wonten istilahnya pun gapoktan mangke mbok menawi saged ya Pak Pur kita bentuk gapoktan tapi untuk yang petani milenial. Coba nanti seandainya itu memungkinkan kita bentuk. Menikah. Nah, saya juga berharap sama penjenengan dalam mengikuti pelatihan menikah tanyakan hal-hal yang menopo penjenengan ganjel di Surge Preso kalian Bapak narasumber rileks kemawon santai karena ini istilahnya pun tujuannya pun itu transfer ilmu, bagi-bagi ilmu apa yang sudah menopo Bapak narasumber menika ya orang pinter banget boten karena beliau-beliau ini luweh tahu lebih dulu Preso lebih dulu. Nah mila pengetahuan yang dikagumi Pak narasumber disampaikan ke penjenengan. Nanti saya juga berharap penjenengan juga menyampaikan ke yang lain. Karena nek pelatihan sak Pondorejo Pak Dorjo menika pas zaman pilihannya ono sekitar 6.000. Aku kon ngundangi segitu kan kita nggak mungkin ya Mas ya. Mila monggo kita saling berbagi ilmu akan menikah. Kados itu yang bisa saya aturke dan di matur nuwun kagem Bapak narasumber juga Mas dan Mbak adik kula sedaya atas kesediaannya hadir di sini dan semoga ilmunya nanti bermanfaat. Dan saya mohon ojo ming dino iki lho, ini masih ada 3 hari. Sekarang
besok sama Jumat ya Pak, sampai Jumat. Menika monggo dirawuhi dan alhamdulillah kita iya ono transportnya nanti. Nggih menika seberapa pun rasa dipikir karena sing larang malah ilmune menika. Nggih, kathah kalepatan nggih kula matur kula nyuwun pangapunten. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.